Ini yang barusan saya gemburkan ya, si musangkingnya. Dan kemarin saya pruning di sini, pruning biar dia tahan dulu ya. Tahan dulu maksudnya, tahan dulu untuk terus tumbuh ke atas supaya dilatih cabang bawah-bawahnya ini, cabang bawah dan dahan utamanya besar dulu ya sahabat. Jadi agar nutrisinya tidak lari terus dia ke pertumbuhan atas. Maksudnya di sini biar lebih cepat proses penuaannya yaitu jadi supaya dekat ke fase-fase generatif. Nanti setelah itu, setelah ininya usia 2 tahun itu lebih cepat dari waktunya ya, dari waktu usia generatifnya. Tinggal nanti tunas airnya mau saya buangin sini ya. Kalau memang ini sini sudah masuki fase generatif. Dan tujuannya pangkas ini yaitu untuk mempercepat dahan utamanya ke fase generatif. Oke ya, di sini saya melakukan penggemburannya dan ini adalah sisa-sisa daripada pupuk organik ya sahabat. Seperti ini. Saya gemburkan agar akarnya agar serabutnya lebih cepat berkembang ya sahabat ya. Mempermudah akar serabut dia tambah banyak. Kayak seperti ini ya. Dan saya akan melanjutkan ke penggemburan durian lai atau lai ya. Kalau lai ya lai bukan durian ya sahabat. Jadi seperti ini. Ini betul-betul pupuk kandangnya sudah menjadi tanah sahabat ya. Tadi pagi sudah saya siram. Ini sangat gembur sekali sampai seperti ini. Ini untuk musangking sahabat ya. Untuk musangking. Oke, simak terus videonya sampai dengan selesai. Saya melanjutkan penggemburan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi atau jumpa lagi di channel saya ya, Rudian Putra. Di sini saya barusan habis menggemburkan ya. Tapi saya gemburkan dulu, belum melakukan pemupukan. Di mana hujan turun, mungkin saya melakukan pemupukan dengan pemupukan NPK ataupun dengan pemupukan organik padat ya. Ini untuk lai, sahabat ya, lai. Lai sendiri beda dengan durian ya, lai yaitu lai. Itu berasal dari Kalimantan ya. Dan daun-daunnya itu sangat lebar besar. Ini saya tanam dulu usia mungkin dia baru baru jadi ya, baru jadi dari sambung pucuk ataupun okulasi sekitar 50 cm saya tanam dan ini udah 1 tahun lebih. Dan saya tidak tinggi memang karena saya pangkas terus. Ini saya gemburkan, setelah gemburkan itu hari saya kasih dolomit ya sahabat dan barusan saya gemburkan lagi untuk yang kedua kalinya. Dimana ketika hujan nanti turun, nanti saya akan taburkan dengan pupuk, baik pupuk padat maupun pupuk pukim ya. Dan itu yang sendiri yang di atas, ya sahabat lihat sendiri, itu rencana mau saya pruning ya, biar tidak kurus, dahannya biar tidak kurus maksudnya ya. Oke, manfaat daripada penggemburan di sini ya sahabat, yaitu mengembalikan unsur hara yang mengendap di dalam tanah supaya dia mudah terserap oleh tanaman di sini, yaitu sangat berpeluang besar ya, terutama untuk populasi mikroorganisme. Jadi mikroba tersebut yaitu dapat memperkembangbiakan yang ada di dalam tanah ini yang dibutuhkan perannya oleh tanaman lai di sini ataupun tanaman durian musangking dan durian duri hitam yang lainnya. Itu maksud daripada penggemburan di sini, yaitu banyak manfaatnya ya sahabat, yaitu bisa sirkulasi udara yaitu oksigen yang dibutuhkan oleh tanaman lai ataupun durian. Itulah kita harus melakukan inisiatif untuk menggemburkan tanahnya dulu ya. Dan ini tanahnya di sini sudah saya lakukan pengapuran dolomit yaitu hari, jadi saya tidak begitu riskan dengan pH tanah. Jangan terlalu sering-sering juga ya. Jangan terlalu sering-sering, tergantung tanah ini tanamannya ini itu membutuhkan dan tanahnya itu drought ya. Jadi terlalu subur juga itu tidak baik, apalagi kita sering melakukan pemupukan, baik pemupukan padat maupun pemupukan kimia ya atau NPK majemuk.
Ketika tanahnya tidak rusak atau struktur tanah dan tata udaranya tidak rusak, ya baru kita kasih selain dolomit untuk pupuk organik padat. Ya, organik padat selain untuk memperbaiki struktur dan tata udara tanah, dia juga sangat dibutuhkan perannya oleh tanaman ya tentunya sahabat ya. Jadi yang apalagi konsentratnya, makanya diusahakan bagi yang belum tahu lah ya, ini ya saya tidak mengajarkan yang sudah master ya. Ini bagi yang pemula untuk mau bercocok tanam, usahakan awal musim hujan dan akhir musim hujan itu jauh lebih baik, jauh lebih efektif ya. Karena ketika awal musim hujan kita kasih, konsentratnya jauh lebih cepat diserap langsung oleh akar ya. Jadi ketika hujannya deras itu janganlah, kalau bisa jangan, diusahakan jangan, percuma saja nanti konsentratnya hilang, ataupun apalagi jenis pemupukan organik cairnya. Ini hanya tentang ini ya sahabat ya, tentang penggemburan saja, dan sekalipun update setelah lay ini dikasih saya dolomit ya, dolomit. Dan alhamdulillah tanahnya, struktur tanah dan tata udaranya itu juga masih bagus kelihatan, dan ada porositasnya ya. Karena itu porositasnya itu tanah itu jauh lebih baik, karena ini tanah bukan sekam ya sahabat ya. Beda dengan yang di polybag. Di polybag itu jangan khawatir masalah porositasnya, karena apa, dia banyak sekam ya. Jadi sekam ini kalau ketika taburkan kita ke lahan itu memang berbahaya. Berbahaya itu mengundang hama uret, beda dengan yang ada di polybag ya sahabat ya. Jadi begitu, kecuali sekam yang ada pupuk organiknya atau jenis kompos dari kotoran hewan, kotoran ayam broiler, itu difermentasi dahulu biar mateng 3 minggu sebelum atau setelah, lebih daripada 1 bulan itu jauh lebih baik. Baru kita aplikasikan ke tanah dekat durian di sini atau lay di sini. Itu maksudnya ya sahabat ya. Jadi bagi yang pemula saja, saya tidak maksud menggurui, tetap tidak maksud untuk menggurui, hanya sekedar sharing saja sahabat ya. Sekaligus mau menginformasikan bahwa lay di sini ternyata mau tumbuh dan belum tahu juga berbuah apa tidaknya nanti ya. Mudah-mudahan aja ya, kita pakai ilmu pasti. Kita menanam pasti menuai. Menanam durian, buahnya pun durian. Menanam pisang, buahnya pun pasti pisang. Jadi kita harus yakin ya sahabat ya. Yang penting ada perawatan yang optimal, ada perawatan yang intens, dan ada yang perhatian untuk tanaman yang kita tanam. Jadi kalau tidak diperhatikan, kalau kita tidak dirawat baiknya, tak usah kita tanam. Karena apa? Semua ini pakai modal. Selain modal finansial, modal material yang lainnya itu ada ya. Tentunya mental dan tenaga. Bertani itu perlu kesabaran. Ya sahabat ya, perlu konsisten dan fokus terhadap satu tujuan, yaitu bertani. Makanya alhamdulillah saya di sini banyak tanaman-tanaman saya alhamdulillah selalu hidup karena saya terus perhatikan kebutuhannya, terutama kemarau. Yang saya khawatirkan itu kemarau, paling khawatirkan. Ketika musim hujan tidaklah, yang penting tidak ada genangan air di sekitaran tanaman lay di sini, tanaman durian kita di sini. Jadi supaya maksudnya tidak ada penggenangan air dan tidak ada terjadinya pembusukan akar yang mengakibatkan kematian pada tanaman. Jadi itu saja ya sahabat ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan juga menginspirasi untuk para pemulanya yang ingin back to nature, yaitu kembali ke alam untuk bercocok tanam. Jadi hanya itu saja, saya sedikit informasi daripada tanaman lay di sini. Alhamdulillah hasilnya bagus, hijau ripun ya. Seperti ini pertumbuhannya, dan daunnya juga lay itu ciri khasnya itu lebar besar. Alhamdulillah ya, dia mau hidup. Dan alhamdulillah di kampung saya juga ada yang nanam, ternyata dia berbuah, dan pohonnya juga sangat besar sekali. Dan ini pun yakin saya pasti ini berbuah juga, karena ini berasal dari Kalimantan. Ketika hari saya lama di Kalimantan, sangat menyaksikan bukti otentiknya dari buah lay di sini. Buah lay di sini. Jadi buah lay itu bukan durian, lay itu lay sendiri ya sahabat. Ya mudah-mudahan kali ini bermanfaat ya terus ya sahabat ya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan ketik komen, saran, dan membangunnya tulis di kolom komentar, dan jangan lupa tolong bantu like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat terus untuk mengupdate video-video tanaman, tentang informasi tanaman, dan terutamanya tanaman durian saya di sini. Dan insya Allah besok saya kerjakan yang lainnya, sama juga akan melakukan penggemburan, pembersihan gulma di sekitarnya agar tidak terhambat dalam lajunya pertumbuhan dalam fase vegetatif untuk tanaman durian saya di sini, ataupun tanaman lay.
Oke sahabat, mungkin cukup sekian penjabaran dari saya, kurang lebihnya tetap mohon dimaafkan ya sahabat ya, mohon dimaafkan. Jadi akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.